Lihatlah, ya. Kalau kita rajin baca Quran, isi Quran itu banyak bicara tentang akhlak. Ya. Kalau ibadah dia simpel, tapi kalau akhlak, moralitas, dia itu jelimet isinya. Baca terjemahannya nanti bakal terasa itu. Ya. Kalau sholat kan Allah cuma bilang paling wa aqimus sholat, tegakkanlah olehmu sholat. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Simpel aja. Caranya nggak ada cerita Pak. Ya. Quran nggak menceritakan itu tentang cara sholat. Nah, kalau kamu tahu cara sholat, maka kamu lihatlah sunnah. Tapi sunnah sudah dibahas dalam kitab fikih. Makanya kalau orang mau sholat, dia harus konsultasi dengan ahli fikih. Jangan langsung aja ke Quran dan ke sunnah, nggak bisa. Ya, harus tanya ahli fikih. Nah, fikih itu macam-macam. Silakan aja. Sepanjang itu ada sandarannya, ya kerjakan aja sholat itu menurut fikih apa. Tapi kalau Allah bicara tentang moralitas, ya, akhlak, mentalitas, itu Al-Quran bicaranya jelimet loh. Ya. Sampai hal-hal yang detail pun dibicarakannya. Apa itu? Cuma di masyarakat kita ustadznya fokusnya ibadah yang jelimet. Ya. Sampai nyalahkan cara orang sholat lagi. Ya. Ada bilang ada tulisan di buku 100 sekian kesalahan orang dalam sholat. Waduh, kok jelimet banget. Quran nggak pernah bilang gitu. Sunnah aja juga nggak pernah bilang begitu. Kalau sunnah malah bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka perspektif itu berbeda-beda, tergantung orang yang sholat di belakang Nabi, orang yang sholat di sebelah kanannya, sebelah kirinya, orang sholat paling belakang, itu kan beda-beda cara pandangnya. Makanya kenapa kita nggak pernah menemukan cara sholat yang tunggal. Jadi kita harus terima itu kenyataan bahwa tidak ada yang sholat itu yang tunggal caranya satu. Ya, maka ada cara sholat orang Muhammadiyah, ada cara sholat orang NU, ada cara sholat orang Al-Wasliyah, Ittihadiyah, cara sholat orang tarikat, ya udah gitu. Cuma kalau Anda mau cari mana yang lebih mendekati Rasul, saya selalu sarankan sholatlah kamu mengikuti cara sholat Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik itu menulis buku di abad pertama Hijriah. Jadi dia paling dekat dengan masa Nabi. Jadi buku satu-satunya buku yang ditulis setelah Al-Quran, segera setelah Al-Quran, itu adalah kitab Muwatta Imam Malik. Dia yang beliau lahir tahun 90-an dan beliau guru Imam Syafi'i. Jadi kalau saya ditanya kenapa Bapak ikut Imam Malik, kenapa tidak ikut Imam Syafi'i? Saya jawab sederhana aja ya, karena Imam Malik itu guru dari Imam Syafi'i. Kalau saya bisa tahu cara sholat menurut Imam Malik, ngapain saya ikut Imam Syafi'i? Hanafi itu Hanafi nggak nulis. Itu masalahnya. Tidak ada yang nulis itu kan Imam Malik ke Maliki, Imam Malik nggak ada Malikinya, Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ngikuti jejak gurunya, menulis kitab Ar-Risalah. Jadi untuk sholat yang the best itu menurut saya itu adalah sholat Imam Malik, karena beliau tinggal di Madinah, nggak pernah kemana-mana. Jadi
cara sholatnya itu keren gitu loh. Ya, ikut dia. Gurunya ada 70 orang yang menceritakan tentang sholatnya Rasulullah. Kalau Anda punya akses ke Google, carilah, ada tuh apanya. Kalau nggak salah ada PDF-nya dan terjemahannya. Kitab Muwatta Imam Malik. Ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang persoalan beragama, ya. Tapi kalau kita bicara lebih rinci tentang persoalan moralitas, akhlak, Nabi Muhammad itu tentu memperagakannya dalam perbuatannya. Tapi beliau begitu pun beliau pernah ditegur Allah. Inilah dia tegurannya itu. Ya. Teguran abasa wa tawalla. Ya. Dia berwajah, saya bilang itu artinya gitu kan. Dia berubah wajahnya. Saya suka bilang kayak gitu. Dia berubah wajahnya dan berpaling. Ngelengos ya. Kenapa? Karena merasa terganggu. Kenapa merasa terganggu? Karena dia merasa dia berada pada misi Allah. Makanya kita kan sering kayak gitu juga. Ya. Ustaz-ustaz ini kan kadang-kadang sama jemaahnya agak aneh juga kan, saklek juga. Aku sedang ceramah, kamu kok wah gitu. Nggak boleh. Melayani orang itu lebih duluan daripada yang lain-lain. Itu ketika Nabi Muhammad itu sedang asik berbicara dengan tokoh-tokoh, kalau sekarang sedang asik bicara dengan pejabat. Pejabat Quraisy mendatangi beliau mau konsultasi. Tapi dengan yang datang orang kafir, orang musyrik. Nah, ada kecenderungan duniawi di situ. Nabi berharap ini orang mau masuk jadi pengikutnya. Nah, tiba-tiba datang orang buta. Itu betul hebatnya Allah itu menguji Nabi, ngasih pelajaran sama kita. Kalau orangnya nggak buta kan dia kan nggak mau datang mendekati Nabi, karena dia nggak tahu kan. Kalau dia nggak buta tahu dia, Nabi sedang asik sama tamunya gitu kan, nggak usah lah datang dulu. Tapi dia nggak, dia buta nggak tahu dia Nabi sedang ngomong sama siapa. Yang jelas dia merasa ada yang mau ditanyakannya tentang ajaran Islam kepada Nabi. Ya. Tapi karena yang datang ini anja'ahul a'ma, yang datang orang buta, itulah namanya Ummu Maktum. Itu orang terkenal berdasarkan ayat ini lah. Ya. Dan Nabi pun kalau jumpa dia dipeluk Nabi, dipukul Nabi bahunya. Inilah gara-gara orang inilah aku ditegur Allah. Begitu. Jadi bukan Nabi marah, gitu kan? Kalau kita kan enggak. Kita kalau orang gara-gara orang kita ditegur kita marah kali sama orang itu kan? Ini enggak, Nabi enggak senang dia. Ya. Tapi yang datang ini kan orang yang sudah beriman, apa? Nah, itu attitude itu. Jadi kalau kita elit Muslim, kita harus begitu sikapnya, harus hati-hati. Jangan sampai kita lebih ramah kepada orang kafir ketimbang kepada umat sendiri, umat mukmin. Ini jadi begitu masalah kita. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu. Jadi apa kau nggak tahu? Boleh jadi dia mau yazakka, mensucikan dirinya dengan apa? Dengan bertanya.
Bertanya itu penting ya, penting lah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya kalau kau nggak tahu. Makanya beliau mendatangi Nabi bertanya tentang sesuatu. Tapi Nabi merasa terganggu. Karena ini kan tamunya, dia menghormati tamunya, datang orang menginterupsi. Secara manusiawi kan wajar itu, ya wajar kan? Tapi ini soal ilahi, soal imani, soal islami, nggak ada yang wajar. Yang wajar itu ukurannya adalah ukuran iman. Ini yang datang saudara engkau seiman, yang di depan kamu itu orang kafir, nggak boleh engkau menunjukkan muka masam. Tapi kan orang Buddha itu nggak tahu mukanya masam. Ya kan? Kalau dia nggak tahu mukanya mau masam, tapi aku tahu betul. Apa? Hah? Aku tahu wajahmu berubah, nggak enak gitu. Makanya kena tegur. Au yazakkaru, atau dia minta apa? Pelajaran. Fatamfa'ahu dzikra, maka boleh jadi itu akan memberi manfaat dia soal zikro tadi. Di zikro itu penting, peringatan, ya, pelajaran. Jadi orang itu harus terbuka hatinya, gitu, menerima pelajaran. Ini bahasanya dua nih, wa mayudrika la'allahu yazakka. Zakka itu ingin dia membersihkan jiwanya. Au yazakkaru, atau dia ingin minta pelajaran. Fatamfa'u dzikra. Jadi memang ujian terberat bagi juru dakwah itu adalah memilih antara menghadapi audiens yang kalau saya bilang miskin agak kasar juga, yang relatif bawah lah, ya, dengan audiens yang di atas. Nah, ini kan ujian juru dakwah. Banyak juru dakwah gagal. Masjid yang kecil sama masjid yang gede. Majelis taklim yang sederhana dengan majelis taklim yang dipimpin oleh ibu-ibu pejabat. Nah, kalau itu yang telepon udah punya jadwal ini ditinggal, digeser, dikasih kepada yang lain. Padahal sudah duluan. Tapi itu memang ujian. Jadi bukan enak jadi orang yang spesial itu, ujiannya besar. Nanti kalau di pasaran Bapak Ibu terasa itu kan, ada tetangga yang kaya, ada tetangga yang miskin. Yang mana yang Anda hormati? Yang mana Anda duluan? Yang mana wajah Anda itu menunjukkan rasa hormat, respect. Nah, kebanyakan kita kan kalau udah ketemu tetangga kaya, minta ampun deh. Nunduknya aja minta ampun. Tapi nengok orang miskin datang ke rumah, lagi-lagi, dia lagi. Ya kan gitu. Itu itulah ujian keimanan. Jadi sholat Anda itu nggak ada apanya, nggak ada nilainya kalau attitude-nya jelek, sikapnya jelek. Jadi harus aplikasinya di situ. Kayak bahasa tingginya itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu Allah memberi apresiasi terhadap cara kita bergaul, dan pergaulan yang utama itu ya terhadap orang beriman. Makanya kenapa ukhuwah itu pun saya sering sebut, kalau kita bicara Al-Quran maka yang ada istilahnya ukhuwah imaniyah. Bukan ukhuwah Islamiyah. Ulama mencoba untuk lari dari Quran itu dengan membuat istilah ukhuwah Islamiyah. Nggak jalan. Mana jalan? Karena banyak juga orang Islam yang parah kualitas imannya. Banyak orang Islam itu yang
sowan ke orang kafir minta ampun, cipika-cipiki, meluk orang kafir, mencium kepalanya. Iya. Nah, itu macam. Kalau nengok orang Islam ya, yang lain, wajahnya kasar, keras. Habis itu kalau melihat orang non-muslim, bukan main lembutnya. Apalagi kalau bisa ngasih duit lagi, lupa kan? Itu. Ada orang yang kalau sholat dia ke masjid kita, begitu selesai dia keluar, nggak mau tahu dia dengan kita. Kenapa begitu? Masuk masjid kita, wajahnya tegang. Tapi sholat mau berjamaah, kan aneh. Padahal dalam konsep Islam itu berjamaah itu yang global, apa? Konsep universalnya berjamaah. Kalau sholat itu hanya konsep lokal. Jadi yang dihitung Allah itu nanti dua-dua. Kalau kamu cuma sholat aja berjamaah, sementara dalam kehidupan bermasyarakat kamu tidak berjamaah, ya nggak ada gunanya juga. Ya kelemahan masjid-masjid Islam kan kayak gitu. Maka terlalu parsial ya. Ada kompak-kompaknya nggak ada. Nah, langsung kemudian Allah kasih perbedaan. Amma manistagna, adapun terhadap orang yang kaya, nah ini langsung aja nih bicara kaya. Tapi lawan nggak miskin. Abasa wa tawalla itu amma. Tapi pada umumnya amma itu proletar lah kan, orang-orang kecil bawahan. Orang kecil datang kok kayak gitu, orang kaya datang. Fa anta lahu tasaddaq. Engkau menunjukkan antusias yang tinggi gitu. Nabi mencoba mengendalikan situasi. Apa? Ya. Kan wajar sebenarnya beliau mencoba mengendalikan situasi. Kalau bisa dalam asumsi beliau, kalau orang ini masuk Islam, ini kejadian di Mekah. Kalau orang ini masuk Islam kan lumayan untuk umat juga ya beliau berjuang. Cuma cara berjuangnya nggak kena sama Allah gitu loh. Ya. Jadi jangan istilahnya itu tujuan menghalalkan cara, itu nggak boleh. Ya. The end justifies the means. Itu politikus itu. Ya. Para politikus itu di alam demokrasi menggunakan prinsip itu. Tujuan menghalalkan segala cara. Jadi walaupun pemilu itu curang, intimidasi, intrik, jual beli suara, ya, rekayasa suara, itu dilakukan oleh mereka demi kemenangan. Nah, cuma masalahnya setelah menang, ternyata mereka gak sanggup juga mengendalikan kemenangan itu. Orang cara menangnya jelek, lalu orang gak milih dia marah-marah, ya gak bisa lah. Gak boleh. Kalau dalam prinsip politik sekuler, memang ada dikenal istilah bahasanya itu. It doesn't matter how you get it, but it does matter how you run it. Itu prinsip orang Eropa, orang Amerika. Kalau kita nggak kayak gitu, salah-salah deh kita. Udah cara mendapatkannya curang, udah dapat, parah lagi. Kalau orang Barat nggak bilang, orang Barat bilang filosofisnya penguasa itu, karena ini politik memang. Ya. It doesn't matter how you get it, nggak ada masalah bagaimana kau cara mendapatkannya. Apa itu? Kekuasaan. Itu sekuler kan?
Tapi dipotong mereka di tengah. It does matter how you run it. Yang menjadi problem, menjadi masalah adalah bagaimana cara engkau menjalankan kekuasaan itu. Nah, di situ dia value-nya. Jangan berantakan juga. Jangan juga orang berkuasa masih bikin pencitraan, tipu sana, tipu sini, kerja nggak beres, ya nggak bisa lah, nggak boleh. Kalau untuk menghadapi kekuasaan, menghadapi lawan politik, ya masih ditolerir lah, gitu. Cara-cara yang kurang tepat itu. Tapi begitu dapat, ya udah cukup, jangan lagi diterus-teruskan melakukan itu. Begitu modelnya. Jadi di dunia politik itu berlaku. Jadi ada standarnya minimalis atau maksimalis. Tapi kalau bisa pemilu itu ya harus jujur. Orang tanya sama saya bagaimana kita bisa yakin pemilu ini bisa jujur. Saya bilang ya KPU-nya PBB lah, saya bilang. Ya. Nah, kalau PBB turun tangan jadi KPU-nya, baru kita yakin pemilu kita itu bisa jujur. Itu bahasanya kayak gitu. Karena di negeri kita ini kan payah orang, intimidasi banyak, ancaman banyak. Jadi ini pelajarannya luar biasa ayat ini, memberitahu kepada kita. Wa ma 'alaika alla yazakka. Nah, situ. Jadi kata Allah kepada Nabi, sikapmu itu enggak pas. Ya, tujuanmu betul dakwah, tapi cara kamu berdakwah tidak pas. Kenapa? Karena meremehkan orang kecil, berharap menghormati orang besar. Enggak bisa. Orang besar ini, orang kaya ini, orang berpengaruh ini, apa kata Allah? Wa ma 'alaika alla yazakka. Enggak ada masalahnya buat kamu, enggak ada efeknya buat kamu kalau mereka tidak mensucikan dirinya. Apa? Ini orang kafir ya udah gitu. Kau ngomong aja, kasih jarak sama mereka. Kalau mereka gak beriman, enggak ada impaknya sama kamu. Dan itu bukan urusanmu gitu. Itu tugasnya juru dakwah itu ngomong aja, soal hasil apa sih dipikirin. Karena agama ini punya Allah. Jangan pernah berharap orang berubah, nggak usah. Sampaikan aja. Jangan berharap orang suka sama kita, dan jangan takut pula orang tidak suka. Nggak ada urusannya itu. You ngomong aja. Kulil haqqo walau kana murran. Kalau itu dia hak. Wa tawassaw bil hak. Sampaikan yang hak itu. Tapi juga kamu harus sabar. Wa tawassaw bis sabr. Itu udah bahasanya. Jadi jangan sama orang kaya itu terlalu hormat. Iya, sampai menjilat pun. Nah, kalau orang miskin cakapnya bagus, kalimatnya bagus, kau banyak kali ngomong. Kan gitu kita bilang. Dirimu aja miskin. Oh gitu. Padahal nggak boleh kayak gitu. Kalau sama orang kaya kentut pun dia. Harum kali kentut bapak. Iya. Atau nggak mau dia bilang siapa yang kentut ini? Tahu dia orang kaya yang kentut, cuma kan orang kaya yang kentut. Kalau orang miskin, kau ini ya, udah miskin, nggak tahu diri kentut sembarangan. Pokoknya kita ini aneh lah gitu loh ya. Attitude itu yang mesti diperbaiki. Makanya kan di ayat lain nanti ada juga itu penjelasannya. Allah bilang sama Nabi, jangan kau buang muka terhadap orang-orang yang menyeru Allah pagi dan siang, hanya berharap keuntungan dunia. Jadi kenapa Allah ngomong kayak gitu? Karena masjid Nabi itu isinya memang orang miskin banyak. Di rata-rata kan gitu.
Masjid itu isinya, maaf cakap lah, mana ada pejabat di sini? Kan nggak ada. Pejabat kita itu kan begitu jadi pejabat, malas sekali ke masjid. Nah, udah kakinya 3, baru datang, batuk-batuk lagi. Yang paling parah minta dihormati pula tuh kalau mantan pejabat. Apa urusannya gitu? Iya. Selama dia menjabat, masjid malas sekali. Sholat pun walaupun dia sholatnya di kantornya, nggak mau kali dia jumpa orang. Ya Nabi, kenapa masjid Nabi ramai? Ya karena banyak orang miskin yang datang ke masjid Nabi. Orang kayanya mana? Orang kaya ke situ juga cuma sebentar, nggak lama-lama. Kalau orang miskinnya lama mereka duduk situ, berzikir, bertanya kepada Nabi, minta makan sama Nabi. Ya, orang yang sering kali makan sama Nabi itu Abu Hurairah, yang kita sanjung-sanjung sebagai tukang cerita itu hadis. Ya karena makannya bersama Nabi, makan susah makan dia, kayak dia sering nunggu-nunggu Nabi makan. Ya itu yang kata Allah, jangan kau jual masam sama mereka. Nah untungnya para sahabat Nabi yang para pedagang itu menitipkan apa? Iya, menitipkan infak, zakat, sedekah kepada Nabi. Untuk siapa itu? Orang-orang itulah. Jadi orang dulu nggak pernah itu mendatangi langsung orang miskin. Mereka kasih ke Nabi. Kasih ke ulamanya, kepada ustadznya. Tapi ustadznya bagus-bagus, nggak gendut perutnya, nggak makan sedekah. Ya. Ini kerja makan sedekah tiap minggu. Rakyat tetap miskin, ya nggak bisa lah. Kita harus tunjukkan ya. Jadi, dan Nabi sebagai tokoh utama, Nabi yang berperan di sini. Nabi yang dicecar Allah. Ummu Maktum aktornya. Nabi didatangi. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepada engkau tergesa-gesa, bergegas, wa huwa yakhsha, dan dia yakhsha. Yakhsha itu artinya antusias. Ya. Kenapa dia antusias? Karena dia takut, dia awas, dia cemas, dia selalu mikirkan tentang Tuhannya. Bahwa yakhsha, dia takut sama Tuhannya. Fa anta anhu talaha, engkau enak aja ngelengos gitu. Ya kan? Ini kan. Padahal nggak perlu dia kayak itu, ngapain gitu. Jadi hati-hati, makanya wajah kita ini yang dinilai itu bukan body kita, tapi wajah. Apa kan? Ya, kalau menghadap orang itu wajah kita yang di depan. Jangan meliuk-liuk kita, melengos, nggak boleh. Ya. Ya. Berat kan? Itu ayatnya kayak gitu. Ayat ini langsung menghujam bergantung kita. Kita lah itu orangnya. Nggak peduli siapapun orangnya. Kita lah itu orangnya. Begitu kalau baca ayat Allah. Jangan kena orang itu. Kayak gitu. Saya sering ada Ustaz hebat ceramahnya ya. Kena orang itu lah. Ngapain saya ngurusin orang itu? Yang kita ini di dalam ini lah. Kita lah perbaiki diri kita sendiri. Anggap remeh sama orang. Tapi itu manusiawi loh. Kenapa kan? Tapi itu manusiawi. Tapi kita nggak boleh jadi manusia. Kenapa? Apa kan? Paham maksudnya kan? Kita nggak boleh jadi manusia. Kita harus naik
di atas manusia. Jadi malaikat juga nggak boleh. Kita harus berusaha di atas malaikat. Kalau malaikat kan nggak ada nafsunya. Kita kan manusia penuh dengan nafsu. Makanya kenapa puasa itu kan cara kita melatih diri kita untuk melepaskan diri dari kontrol nafsu. Nah, nafsu itulah yang mengendalikan kita. Makanya pesan Nabi Yusuf itu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu. Aku tidak akan mau membiarkan, melepaskan diriku. Bahkan karena aku bukan diriku, apa? Nah, salahnya kita kan enggak. Kita suka kali menganggap diri kita ini kita. Mau makan enak, kita layani. Mau berpakaian mahal, kita layani. Mau pakai jam miliaran, kita layani. Mau pakai sepatu mahal, kita layani. Makanya kita orang kayak gini, kalau orang miskin datang, ya enggak selera lah dia. Iya. Itu dia bahasa kita kan di situ. Kayak memperturuti hawa nafsu. Itu yang harus hati-hati. Di sini Allah ingatkan kepada kita seperti itu melalui Nabi. Nabi langsung aktornya menghadapi orang yang bernama Ummu Maktum. Ya. Tapi Allah begini loh. Allah itu bilang sama kita, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Oke, apa itu akhlak Allah? Akhlak Allah itu ayat Quran, baca. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu akhlak Allah. Jadi yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, pakailah standar ini untuk hidup kita. Apa? Jadi orang yang kita apresiasi adalah orang yang paling bertakwa, meskipun dia miskin, nggak ada kondisinya. Kegagalan kita kan di situ. Kalau jumpa pejabat, ampun deh. Dia orang bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana cara kita khusyuk? Atau bagaimana cara kita memahami kita khusyuk? Nah, saya tanya sama dia, pernah nggak Anda dipanggil atau menghadap penguasa? Kalau orang kampus ada rektor, dipanggil rektor, dipanggil Pak Lurah, dipanggil camat, dipanggil wali kota, menghadap. Sebenarnya menghadapnya khusyuk nggak? Oh, khusyuk kali lah. Kalau perlu tangan apa itu? Tangan pun begini kan? Oh iya Pak, siap Pak, semua siap salah. Nah itulah. Pakaian beli yang terbaik. Wajah dibasuh, pakai parfum, wangi. Itu cuma menghadap orang yang betai juga ya orang itu. Ngapain kayak gitu kan? Ya. Karena tai giginya ada dia, tai kupingnya lengkap ya semua tai dia. Tapi Anda menghadap dia kayak menghadap Tuhan. Lebih parah pula lagi menghadapi Tuhan malas sekali. Dengar azan, gitu kan. Ke masjid, wah mau cepat aja keluar. Oh iya. Imamnya agak panjang bacaannya panjang kali bacaannya. Ustaznya ceramah panjang, lama kali ceramah ustaz ini kan gitu. Kalau pejabat ngomong panjang-panjang, sore dia begitu. Kalau pendek, kok cepat kali Bapak itu ke sini datang. Di pesta juga gitu. Hati-hati ada kalau dengan pesta. Kalau yang datang anggota DPR, mampus lah Anda menghormatinya kali. Ya pun terasa itu. Ya kalau diundang orang, udah tunjukkan saya. Begitu datang anggota DPR, saya ditinggalnya. Situlah mereka kumpul rame. Nggak semua juga. Berarti saya
gagal lah si ceramah ini. Iya kan, ternyata mereka lebih menghormati pejabat negara ketimbang ustadznya. Ya udahlah, maklum lah kita biasa itu manusiawi gitu. Ya, itu dia, ya itu pelajaran dari Abasa wa Ta'ala sampai ayat 10 ya. Ayat 10. Terakhir aku katakan di ayat 11 kalla innaha tazkirah. Nah, itu dia. Maka sekali-sekali ingatlah ini merupakan pelajaran buat kamu. Jangan kayak begitu. Masa kamu menyembah manusia lebih khusyuk daripada menyembah Allah. Begitu dengan minum. Oke ya, udah 6:30. Ya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.